البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu asbahullah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan syarah daripada pengertian hadis sahih lidzatih. Sekarang kita akan masuki halaman yang keberapa? Halaman yang ke-18. Halaman ke-18. Disimak baik-baik yang punya kitabnya, serius, jenius, fokus. Wa hal yushtaratu ma'al mu'asarah subutul mulaqah aw yakfi imkanuha. Penting ini. Sekarang apakah disyaratkan? Yushtaratu disyaratkan. Apakah disyaratkan ma'al mu'asarah bersamaan dengan sezaman, satu zaman, subutul mulaqah harus bertemu. Subut itu maksudnya ditetapkan padanya mulaqah bertemu. Apakah harus bertemu gitu loh. Au yakfi imkanuha, atau cukup hanya memungkinkan untuk bertemu walaupun enggak bertemu. Paham teman-teman? Sekarang ketika dikatakan masing-masing perawi itu sezaman, apakah disyaratkan sezaman itu harus bertemu atau cuma mungkin bertemu, mungkin tidak gitu loh. Beda enggak? Ketika ada mengatakan hendaknya masing-masing perawi itu sezaman. Ucapan sezaman ini apakah disyaratkan harus saling bertemu atau hanya memungkinkan untuk bertemu walaupun enggak bertemu? Paham? Ya, na'am. Ala qaulain, terbagi menjadi dua pendapat. Ya, disimak nih ya, terbagi menjadi berapa pendapat? Dua pendapat. Qala bil awal al-Bukhari. Berkata dengan pendapat yang pertama Imam Bukhari. Apa berarti pendapat Imam Bukhari? Sezaman dan harus bertemu. Ya, kalau antum masih bingung caranya gitu. Pendapat Imam Bukhari apa? Sezaman dan harus bertemu. Syaratnya masing-masing perawi itu harus saling bertemu dan sezaman. Ini berat loh, enggak sembarangan ya. Berat lah teman-teman ya. Karena sezaman masih mungkin, kalau harus bertemu kan menempuh. Ya enggak? Sekarang antum hidup sezaman dengan Syekh Shalih Fauzan di Saudi. Antum bertemu enggak dengan Syekh Shalih Fauzan? Enggak bertemu kan? Nah, kalau Imam Bukhari harus mensyaratkan bertemu gitu loh. Paham belum? Wa qala bisani Muslimun, dan berkata dengan pendapat yang kedua Imam Muslim. Berarti apa Imam Muslim pendapatnya? Imam Muslim pendapatnya na'am, intinya sezaman walaupun tidak bertemu atau tidak berjumpa. Bertemu berjumpa sama ya. Na'am. Imam Bukhari syaratnya ketat atau ringan? Imam Bukhari ketat. Imam Bukhari mensyaratkan apa? Masing-masing perawi harus di samping sezaman harus saling bertemu. Imam Muslim mengatakan intinya sezaman walaupun tidak bertemu, walaupun memungkinkan untuk bertemu, tapi tidak harus. Bisa dipahami nggak ini? Hasan, bisa dipahami nggak bedanya? Berarti yang syaratnya yang lebih ketat, yang lebih kuat syaratnya siapa? Abdullah? Imam Bukhari. Jelas, Imam Bukhari dua syarat, sezaman dan harus bertemu. Imam Muslim berapa syarat? Satu syarat, intinya sezaman walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Mafhum? Masya Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada Sahih Muslim. Dari sisi apa? Dari sisi pensyaratan masing-masing perawi harus jumpa dan harus sezaman. Tapi apakah bisa dikatakan Sahih Muslim lebih bagus, lebih indah? Naam. Dari sisi apa Abdurrahman? Susunannya. Kita lewati dulu ya di awal-awal pembahasan syarah apa? Al-Baiquniyah, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih bagus, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kita katakan dirinci jawabannya. Perhatikan ya, dirinci jawabannya. Kalau dari sisi peletakan syarat dalam sahihnya masing-masing perawi, syaratnya harus berjumpa dan bertemu dan sezaman, maka Sahih Bukhari lebih apa? Lebih kuat, lebih afdal. Paham?
Tapi kalau dari sisi susunannya, maka Sahih Muslim lebih bagus. Karena dalam Sahih Muslim itu jarang sekali ada pengulangan-pengulangan. Kalau Sahih Bukhari, antum kalau hafal Sahih Bukhari, matan Sahih Bukhari, itu misalkan antum hafal di sini, nanti ketemu lagi di kitab yang lain di Sahih Bukhari itu. Terulang-ulang, banyak takrarnya, banyak pengulangan-pengulangannya. Mafhum salah nih? Ayo na'am. Kemudian Imam Bukhari itu enggak sembarangan ketika meletakkan bab dalam Sahih Bukhari. Jadi dalam Sahih Bukhari itu bab yang diletakkan situ menunjukkan apanya? Fikihnya Imam Bukhari. Menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Kalau Sahih Muslim, matan Sahih Muslim itu babnya belum diletakkan. Yang meletakkan bab dalam Sahih Muslim dicampur dengan syarahnya itu Imam Nawawi. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Qala An-Nawawi an qauli Muslim. Berkata Imam Nawawi tentang pendapatnya Imam Muslim. Angkarahul muhaqqiqun, ahlu tahqiq, para peneliti, para pakar mengingkari pendapatnya Muslim. Karena pendapatnya Muslim terlalu barakallahu ringan. Intinya sezaman walaupun tidak berjumpa. Paham? Nah, jadi al-muhaqqiqun itu para peneliti, para pakar. Jadi para pakar hadis, para peneliti hadis mengingkari pendapatnya Imam Muslim. Lihat, qala walaupun Imam Nawawi mengatakan wa in kunna la nahkum ala Muslim bi amalihi fi sahihi, walaupun kami tidak memvonis, tidak menghukumi Imam Muslim berbuat di dalam sahihnya bihadzal madhab, dengan cara atau pendapat ini. Paham? Lihat ya, anak kaitkan paham baik-baik. Imam Muslim berpendapat masing-masing perawi itu yang meriwayatkan intinya sezaman walaupun tidak harus bertemu. Tapi prakteknya Imam Muslim itu hampir-hampir enggak melakukan di dalam sahihnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau meletakkan dalam sahihnya itu kebanyakannya itu sezaman dan bertemu gitu loh. Paham belum? Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan wa in kunna la nahkum, walaupun kami tidak menghukumi al Muslim terhadap Imam Muslim bi amalih, dengan apa? Beliau melakukannya di dalam sahihnya bihadzal madhab, dengan pendapat ini. Liqaunihi, kenapa? Dikarenakan keadaan beliau yajma' turuqan katsirah, beliau mengumpulkan jalan yang banyak, yata'adzar ma'aha, yang sangat tidak mungkin bersama jalan-jalan tersebut wujudu hadzal hukm alladzi jawazahu, adanya hukum ini yang beliau membolehkannya. Paham belum? Jadi gini kesimpulannya, enggak usah bingung. Imam Muslim mensyaratkan apa? Imam Muslim intinya sezaman walaupun tidak bertemu, tapi prakteknya dalam Sahih Muslim itu jarang sekali jumpai seperti itu. Prakteknya justru beliau apa? Sependapat dengan Imam Bukhari prakteknya. Bisa dipahami ya? Jadi masing-masing perawi sezaman dan bertemu itu loh. Bisa dipahami insyaallah nih. Mafhum betul lah. Na'am. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Wallahu a'lam, kata beliau. Wa mahallu hadza, dan tempat pensyaratan ini, mahallu hadza, tempat pensyaratan ini, syarat tadi itu fi ghairi mudallis, untuk selain mudallis. Ingat-ingat ya. Nah, perhatikan baik-baik ini. Naam. Jadi tempat pensyaratan tadi itu selain mudallis. Kalau mudallis harus ditambah lagi. Apa tambahannya? Dia harus terang-terangan di tempat yang lain mengatakan haddatsani atau sami'tu. Kalau enggak terang-terangan an fulan, an alan, itu enggak diterima mudallis. Paham ya? Kita lihat. Amal mudallisu, adapun mudallis, fala yuhkam li hadithi bittisal, maka tidak bisa dihukumi, divonis hadisnya itu bittisal, bersambung. Perhatikan ya, illa kecuali ma sarraha bihi bis sama' awir ru'yah, kecuali kalau mudallis tersebut terang-terangan, sarraha, terang-terangan. Nah, barakallahu fiik, di dalam hadisnya bis sama', sami'tu, awir ru'yah atau ra'aitu. Faham? Kesimpulannya, pensyaratan tadi itu tidak berlaku untuk mudallis. Kalau mudallis syaratnya ada syarat tambahan. Hadisnya dihukumi bersambung. Kalau mudallis ini di tempat yang lain, di dalam hadisnya itu terang-terangan mengatakan atau terang-terangan dengan lafaz sami'tu, aku mendengar, atau ra'aitu, aku melihat. Mafhum? Dipahami ini ya. Nah, mudallis itu kan dari kata dallasa yudallisu, tadlisan, mudallis pelakunya. Yang suka bikin
samar atau membuat kabur suatu riwayat. Mafhum? Contohnya gini. Ana mengatakan qala Syekh Shalih Fauzan. Berkata Syekh Shalih Fauzan. Itu kan seakan-akan barakallahu fiik, ana bertemu langsung. Harus menyebutkan beliau berkata di mana gitu loh. Kalau ana enggak bertemu. Mafhum? Atau langsung ana mengatakan sami'tu Syekh Shalih Fauzan yaqul. Itu enggak bisa juga karena ana belum pernah berjumpa. Belum pernah ketemu beliau walaupun sezaman. Kalau ana cukup di situ, aku mendengar Syekh Shalih Fauzan berkata, yang terpetik di benak antum, aku mendengar, melihat sekalian itu. Berjumpa, melihat. Nah, kalau ana diam di situ mudallis berarti. Harus ditambahin lagi. Sami'tu Syekh Shalih Fauzan yaqul fi syariti. Amlum, aku mendengar Syekh Shalih Fauzan berkata di dalam kasetnya. Berarti ternyata fulan ini mendengar dari kasetnya, bukan mendengar langsung, melihat langsung, berjumpa langsung. Paham? Karena mudallis itu barakallahu fiik, triknya itu bagaimana triknya? Triknya itu mengelabui biar nampaknya indah, bagus riwayatnya itu loh. Paham belum? Antum tahu mudallis kan? Mudallis itu kan orang yang istilahnya barakallahu fiik, istilahnya pandai membuat apa? Samar dan kabur suatu perkara. Penjual rumahnya bekas, rehapan, biar nampaknya indah, bagus, dempul sama dia yang lubang-lubang itu dicat ulang, masya Allah, dipoles halus. Masya Allah bagus ya rumahnya. Dia ketika jual nggak ngomong kalau itu dempulan, kalau itu tambalan. Ngomongnya rumah ini bekas masih bagus. Begitu baru dimasuki, dibeli rumahnya tadi barakallahu fiik, baru mau dipasang gantungan baju, dipaku ini, di palu itu ambiar. Langsung apa barakallahu fiik, temboknya hancur misalkan, berarti kan mudallis. Hati-hati ya. Dalam riwayat juga sama. Mudallis itu kalau riwayatnya terang-terangan, dia terang-terangan ketahuan mudallis ini, enggak terima riwayatnya. Tapi kalau dia belum terang-terangan, paham ya? Barakallahu fiik, dalam artian kalau dia masih menyamarkan ya orang enggak tahu. Dibutuhkan dia terus terang sami'tu atau ra'aitu baru wah anak percaya gitu. Kita lihat sini. Saya paham salah ya tadi pembahasan syarat tadi itu kecuali apa? Mudallis. Kalau mudallis disyaratkan tambahan lagi. Apa syaratnya? Dia harus terang-terangan di dalam hadisnya itu apa? Bahwasanya dia itu mendengar atau melihat. Sami'tu atau ra'aitu. Mafhum insyaallah Abdullah mafhum? Na'am barakallahu fiik. Berikutnya, wa yu'rafu adamu ittisalis sanad bi amrayn, masyaallah, dan terputusnya sanad, tidak bersambungnya sanad, adamu tidak. Wa yu'raf dan diketahui adamu ittisalis sanad dan diketahui tidak bersambungnya sanad bi amrayn dengan dua perkara. Tidak bersambungnya sanad diketahui dengan dua perkara. Ayo na'am. Kita lihat ahadihima atau ahaduhuma kalau mau ditakdirkan. Salah satu dan keduanya, pertama al-ilm, mengilmui. Kalau antum mau memahami cepat sejarah gitu. Diketahui dengan sejarah atau tarikh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi na'am sinnat tamyiz. Disimak baik-baik ini. Suatu sanad dikatakan terputus, tidak bersambung, diketahui dengan dua perkara. Pertama, al-ilm, yaitu mengilmui, mengetahui bi anal marwiya anhu, bahwasanya orang yang diriwayatkan darinya, gurunya maksudnya. Nah, ucapan marwiya anhu antum tulis guru itu, biar enggak bingung. Mengetahui atau mengilmui bahwasanya gurunya, orang yang diambil riwayat darinya, gurunya berarti mati, meninggal. Qabla an yablugha ar-rawi sinnat tamyiz, meninggal sebelum perawi tersebut mencapai usia mumayyiz. Contohnya, usia mumayyiz 7 tahun usianya. Nah, ternyata gurunya meninggal ketika dia usia 3 tahun. Belum. Berarti kan belum mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz itu beda loh dengan dewasa loh ya. Jangan antum kira sama. Baligh, mumayyiz itu lain. Mumayyiz itu di bawah baligh. Paham ya? Bulugh, baligh, dewasa itu lain dengan mumayyiz. Mumayyiz itu baru bisa bedakan ini merah, ini hijau, ini kuning, ini panas, ini dingin, ini ganteng, ini cantik, ini, itu namanya mumayyiz. Paham? Nah, mumayyiz seperti itu. Nah, tapi kalau dewasa kan ma'ruf ya. Nah, lihat ini.
caranya mengetahui bahwasanya sanad itu bersambung atau tidak? Pertama dengan apa? Sejarah, tarikh. Apa maksud sejarah itu? Al-ilmu, mengetahui, mengilmui bahwasanya guru itu meninggal sebelum barakallahu fiik muridnya atau perawinya mencapai usia mumayyiz. Faham? Barakallahu fiik, seperti itu. Sebelum mencapai usia tamyiz. Taruhlah ketika usia 3 tahun meninggal gurunya. Ketika usia 7 tahun udah mumayyiz, guru udah enggak ada, otomatis enggak bersambung. Kan usia 3 tahun kan enggak tahu apa-apa. Khawatir nanti dia keliru dalam menyampaikan hadis kan itu. Haddatsana Mahmud, ternyata dulu namanya bukan Mahmud, Humaid. Kan bisa gitu. Yang kedua, simak baik-baik. Yang kedua, an yanussar rawi, yaitu adanya ketetapan atau penegasan dari seorang perawi, au ahadu a'immatil hadis, atau salah satu pakar ilmu hadis. A'immah itu kan artinya pakar itu ya, imam dalam masalah hadis, pakar itu ada. Yang kedua, adanya penetapan atau penegasan dari seorang perawi atau salah satu pakar ilmu hadis ala annahu lam yattasil, bahwasanya sanadnya tidak bersambung, biman rawa anhu, dengan orang yang dia meriwayatkan darinya. Ada seorang imam yang Bukhari mengatakan sanaduhu munqati' misalkan, atau imam yang mu'tabar sanaduhu munqati', sanadnya terputus. Dengan pengakuan, penetapan, penegasan seorang imam tadi itu, paham ya? Langsung bisa kita pahami sanadnya terputus. Mahfum, yang ucapannya dianggap ya, enggak sembarang orang ya. Aw lam yasma', atau dengan penegasannya lain, lam yasma', dia tidak mendengar. Aw yara minhu, tidak melihat darinya. Ma haddatsa bihi anhu, dia tidak mendengar atau dia tidak melihat darinya apa-apa yang dia telah menceritakannya. Jadi terang-terangan barakallahu fiik, sanad dikatakan tidak bersambung itu kalau ada penetapan dan penegasan dari seorang perawi. Satu, perawinya ngaku, paham ya? Yang kedua, dari salah satu para pakar ilmu hadis mengatakan si fulan tidak mendengar hadis dari Syekh fulan, atau si fulan tidak melihat Syekh fulan, enggak berjumpa, enggak bertemu. Hadis yang dia sampaikan dia tidak mendengarnya, dia tidak mengetahuinya misalkan. Jadi ada dua kemungkinan ya. Yang kedua ini perawinya ngaku langsung. Perawinya ngaku langsung, aku enggak mendengar darinya. Paham ya? Kalau yang kedua mengaku langsung ini maksudnya dia bisa mengaku langsung, bisa juga dia menjelaskan bahwasanya si fulan ini enggak mendengar si alan itu loh. Kalau ngaku langsung jelas, paham ya? Tapi kalau dia menjelaskan bahwasanya si fulan ini enggak mendengar si alan, itu berarti dia mengatakan juga, menjelaskan bahwasanya si fulan itu enggak mendengar dari syekh tadi itu, sehingga tidak bersambung. Paham ya? Dikondisikan. Atau dari salah seorang imam pakar ilmu hadis, dia mengatakan si fulan lam yasma' minhu, si fulan ini enggak mendengar dari syekh tersebut, atau si fulan tidak pernah jumpa, tidak pernah melihat syekh tersebut, sehingga apa? Itu termasuk tanda alamat hadisnya sanadnya munqati'. Bisa dipahami enggak? Mahfum ya? Yang pusing ya tafadhal, yang enggak pusing ya lanjutkan. Wasyudzud, sekarang syudzud. Ambil satu. Wasyudzud an yukhalifas thiqah, an yukhalifas thiqata, thiqatu ya sebagai fa'ilnya. An yukhalifas thiqatu man huwa arjah minhu. Masyaallah. Seorang perawi yang thiqah menyelisihi perawi yang lebih kuat dari dia. Seorang perawi thiqah, bukan perawi yang mungkar, perawinya thiqah ini. Seorang perawi yang thiqah menyelisihi perawi yang arjah minhu, yang lebih kuat dari dia. Seorang perawi yang thiqah menyelisih perawi yang lebih kuat dari dia. Belum. Apanya lebih kuat? Imma pertama bikamalil adalah, imma lebih kuat dari siapa? Kesempurnaan adalahnya. Au tamamid dabt, atau lebih kuat dari sisi apa? Kesempurnaan kekuatan hafalannya. Atau waqasatul adad, atau lebih kuat dari sisi banyak jumlahnya. Jadi gini, perawi thiqah satu menyelisih 4 perawi yang thiqah. Perhatikan, perawi thiqah satu menyelisih 4 perawi yang thiqah. Dikondisikan. Perawi thiqah satu menyelisih barakallahu fiik 4 perawi thiqah yang lainnya.
Nah, otomatis kalah di sini. Kalah kuat apa jumlahnya. Perawi thiqah satu ini menyelisih 4 perawi yang thiqah yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Yang 4 tadi itu. Berarti dia kalah jumlahnya. Lebih kuat yang 4 tadi itu. Paham? Namanya apa? Riwayatnya syadzah. Hadisnya syadz, ganjil. Nah, bisa dipahami ya? Atau yang kedua apa? Barakallahu fiik tadi yang sebutkan tadi. Atau berikutnya au mulazamatil marwi anhu, atau dia lebih kuat mulazamahnya. Mulazamah dengan siapa? Mulazamah dengan gurunya. Marwi anhu itu guru artinya. Mulazamah dengan orang yang diriwayatkan hadis darinya, berarti dari gurunya. Marwi anhu garis guru. Paham ya? Nah, biar enggak bingung nanti kalau lihat, wah ini marwi anhu apa? Guru. Paham ya? Jadi ada beberapa kemungkinan seorang perawi yang thiqah meriwayatkan dengan suatu riwayat yang menyelisih para perawi yang lebih kuat. Lebih kuat dari sisi hafalannya, lebih kuat dari sisi adalahnya, lebih kuat dari sisi apa? Banyak jumlahnya, lebih kuat dari sisi apa? Lebih lama mulazamah dengan gurunya. Contohnya si A, namanya Mahmud. Dia berguru dengan syekhnya namanya Abdullah. Paham ya? Selama berapa? Setahun. Abdullah ini punya 2 murid. Satunya Mahmud, satunya apa? Julaibib. Julaibib mulazamah dengan syekhnya Abdullah tadi itu 15 tahun. Mahmud baru berapa? 5 tahun. Nah, sekarang lebih lama mana antara Julaibib dengan Mahmud itu? Julaibib. Nah, ketika mengkabarkan dari gurunya Abdullah tadi, yang lebih kuat yang mana? Yang lebih lama mulazamahnya. Lebih tahu kan dia. Paham ya? Lebih tahu, 15 tahunan tahu bagaimana seluk-beluknya, gerak-geriknya, hadisnya bagaimana tahu. Nah, seperti itu. Kita lihat. Bisa dipahami soalnya ya? Nah. Misal contohnya hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi. Contohnya adalah hadisnya Abdullah bin Zaid dalam apa? Nah, kisah seputar sifat wudu'nya Rasulullah SAW. Disimak baik-baik ini. Banyak orang awam yang gagal paham di sini. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya, lihat, mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa tangannya. Paham ya? Jadi gini, ini airnya ini ngambil lagi baru. Paham ya? Ngambil baru. Paham ya? Seharusnya gini, sekali ambil, ya kan? Nah, kalau riwayat ini mengusap kepalanya dengan air bukan sisa tangannya. Jadi ambil air baru, ini. Paham belum? Padahal 1 kali ambil itu seharusnya dengan sisa air tadi itu. Nah, bisa dipahami ya? Faqad rawa Muslimun bihadzal lafadz. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafadz ini, min tariqi Ibnu Wahab, dari jalurnya Ibnu Wahab. Wa rawahul Baihaqi min tariqihi aidan bil lafdhin, perhatikan. Dan juga diriwayatkan Imam Baihaqi dari jalurnya juga. Jalurnya siapa tadi? Ibnu Wahab. Nah, dengan lafadz anahu akhadha li udhunai. Ini. Beliau mengambil air untuk kedua telinganya. Ma'an khilafal ma'alladhi akhadha bi ra'sih. Beliau mengambil untuk kedua telinganya air yang berbeda dengan air yang beliau ambil untuk kepalanya. Jadi gini. Ini air ya kan? Untuk kepala, ngambil lagi air telinganya. Orang awam. Nah, itu. Nah, ya, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, riwayatul Baihaqi syadzah. Lihat ini, riwayatnya Baihaqi syadzah. Kalau cuma mengusap barakallahu fi kepala dengan air, bukan sisa air tangannya, itu masih mending. Intinya sekali jalur, satu jalur ini. Nah. Tapi kalau riwayat Baihaqi ini, lihat ini. Jadi beliau mengambil air lagi untuk telinganya, untuk yang telinga. Ayo kondisikan. Apa? Paham ya? Beliau ngambil air lagi. Nah, untuk apa? Untuk telinga. Jadi untuk kepala sendiri, untuk telinga sendiri. Itu riwayatnya apa? Syadzah, ganjil riwayatnya. Kita lihat. Li'anna rawihi. Nah, li'anna rawiyahu an Ibnu Wahab bin thiqah. Dikarenakan perawinya meriwayatkan dari Ibnu Wahab itu thiqah perawinya. Lakinnahu, tapi walaupun dia thiqah, kondisikan mukhalifun liman huwa aksar minhu. Walaupun dia thiqah itu menyelisih apa? Perawi yang lebih banyak daripada dia. Belum. Kalah banyaknya sini.
Haitsu rawahu jama'atun an Ibnu Wahab bil lafzi riwayat Muslim, masyaallah. Dari sisi mana? Dari sisi rawahu jama'atun, telah meriwayatkan banyak orang an Ibnu Wahab, dari Ibnu Wahab bil lafzi, dengan lafaz riwayat Muslim. Maksudnya itu yang benar itu Rasulullah SAW mengusap untuk apa? Kepalanya itu dengan air, nah barakallahu fiik, bukan air sisa tangannya. Benar. Sudah selesai semuanya kan? Habis air baru. Kan itu. Kalau riwayat yang Baihaqi itu kan ambil air baru untuk apa? Kepala sendiri, untuk telinga sendiri. Itu yang syadzah. Paham belum? Yang sahih bagaimana? Sekali ambil untuk telinga plus untuk apa? Kepala. Paham enggak, Hafid? Mahfum? Yang sahih sekali ngambil air untuk kepala plus telinga atau untuk telinga air sendiri? Sekali ambil untuk mana? Untuk kepala plus telinga, itu yang sahih. Kita lihat sini. Wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghair sahihah. Berdasarkan penjelasan ini berarti riwayatnya Baihaqi tidak sahih. Perhatikan ini. Riwayatnya Baihaqi berarti tidak apa? Sahih. Wa in kana ruwatuha thiqatin. Walaupun para perawi-perawinya itu semuanya thiqah. Paham ya? Thiqatin sebagai khabar kana. Paham ya? Kok majrur Ustaz? Enggak majrur. Mansub itu. Paham ya? Karena jamak mana salim. Kan itu. Nah, walaupun para perawinya thiqah semuanya. Paham ya? Nah, kenapa kok demikian, kok bisa menang dalam riwayat Muslim kok yang Baihaqi kalah? Li adami salamatiha minasyudud. Lihat ini. Dikarenakan tidak selamat dari keganjilan. Sudah itu aja. Paham belum? Jadi riwayat yang sahih yang mana, Muhammad? Yang riwayat dalam Sahih Muslim atau dalam Baihaqi? Naam. Yang sahih itu Rasulullah ketika untuk mengusap kepala itu memang menggunakan air, bukan air sisa tangannya, air baru. Kalau riwayat Baihaqi malah yang masalah telinga. Jadi untuk telinganya ngambil air baru. Ya kan itu? Beliau mengambil air untuk kedua telinganya dengan air yang apa? Bukan air untuk kepalanya. Jadi untuk kepala sendiri, untuk telinga sendiri. Itu riwayatnya syadzah. Makanya yang sering diamalkan orang-orang awam ini. Untuk kepala sendiri gini, ngambil lagi ini. Itu. Allahumma musta'an, Allah a'lam bissawab, walhamdulillah.